Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Oke, untuk hari ini pembelajaran kelas 6 kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran 1. Setelah siswa membaca, siswa mampu menyebutkan pengertian hak dengan tepat. 2. Setelah siswa berdiskusi, siswa mampu memperhatikan contoh-contoh hak dengan tepat. 3. Setelah mengamati teks lagu Maryam Tomong, siswa dapat memahami interval lagu dengan tepat. 4. Setelah memahami interval lagu, siswa dapat menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan tepat. Pada pembelajaran pertama, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan kamar Edo, di dalamnya terdapat banyak sekali alat listrik. Ada kipas angin, lampu, radio, dan lampu belajar. Apa saja manfaat benda-benda tersebut? Dengan adanya listrik, tentu kita lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas. Coba sekarang amati lingkungan sekitar kalian. Tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Contohnya ada lampu ya, berarti listrik dapat digunakan untuk menyalakan lampu, dapat digunakan untuk menonton televisi, dan juga untuk menyalakan radio, dan juga lain-lain. Kamu bisa menyebutkan contoh lain dari manfaat listrik. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, pasti tidak senang. Apalagi kalau pemadaman listrik terjadi saat malam hari. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Ayo kita lihat. Gambar pertama, seorang siswa. Dia siap untuk belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, sudah. Kemudian gambar kedua. Gambar seorang anak dengan kedua orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, dilihat di gambar itu seperti sedang menyampaikan pendapat ya. Kemudian gambar selanjutnya, anak yang dibuli oleh temannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum, karena seharusnya sebagai teman kita harus saling menyayangi ya. Kita tidak boleh membuli. Kemudian gambar keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum,
Terlihat pada gambar, orang tua sibuk dengan gawainya masing-masing, sedangkan anak mengerjakan PR sepertinya kebingungan, tetapi orang tuanya tidak peduli, berarti anaknya belum mendapatkan hak memperoleh kasih sayang. Selanjutnya, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Contoh 1, hak di rumah mendapat kasih sayang, di sekolah mendapatkan pendidikan, di masyarakat kebebasan beribadah. 2, di rumah mendapat perlindungan, di sekolah mendapat kasih sayang dari guru, hak di tengah masyarakat, hak untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, di rumah berhak untuk bermain, di sekolah juga memiliki hak untuk mendapatkan nilai, kemudian di tengah masyarakat, hak untuk mengembangkan hobi. Itu beberapa contoh hak di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Kalian juga bisa menambahkannya ya. Apa saja yang memengaruhi hak kita ketika di rumah? Yang mempengaruhi ada keadaan rumah, jumlah anggota keluarga. Tentu dengan jumlah anggota yang kecil dan banyak, itu akan mempengaruhi hak kita di rumah. Ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang mempengaruhi hak kita ketika di sekolah, kondisi sekolahnya, jumlah siswanya. Kemudian ketika di masyarakat, hak kita dipengaruhi keadaan sosial, keragaman etnik budaya, dan sebagainya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Selanjutnya, salah satu hak kita yaitu juga mendapatkan hiburan. Contohnya, kita dapat memperdengarkan terlebih dahulu lagu Maryam Tomong dari Tapanuli. Dengarkan baik-baik ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin. Setelah kamu mendengarkan lagu Maryam Tomong, supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval nada memiliki beberapa nama. 1. Prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do. 2. Second, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada 2 di atas atau di bawahnya. Misalnya dari nada do ke re. Kemudian third, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada ketiga. Misal pada nada do ke mi. 4. Quart,
yaitu interval dari nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya, atau bisa di bawahnya ya. Misal nada do ke fa, re ke sol, mi ke la. Selanjutnya queen adalah interval 5 nada, sek adalah interval 6 nada, septim interval 7 nada, dan oktav interval 8 nada. Dalam musik diatonis oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misal pada nada do rendah ke nada do tinggi, sol bawah atau serendah ke sol tinggi, dan sebagainya. Solmisasi tangga nada bisa dilihat do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pada tangga nada diatonis mayor jaraknya yaitu do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa itu setengah, fa sol itu 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Ada juga tangga nada yang jaraknya 2 ya. Contohnya dari do ke mi. Do ke mi berarti do re 1, re mi 1, sehingga do ke mi jaraknya adalah 2. Contoh 1/2 yaitu dari re ke fa. Re ke mi 1, mi ke fa setengah, sehingga re ke fa 1/2. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah, karena dengan terus berlatih, suatu saat pasti kamu akan bisa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Wiji Utami untuk klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.